Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah alladzi ja'alal a'yadha mumtali'atan bil afrahi was surur wa kammalad diyafata fi yaumil 'aidi li umumil mu'minina bisa'yihim al mashkur wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al 'aful ghafur wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi nala min rabbih malam yanalhu muqarrabun wala rasulun mutahharun mabrur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi alladzina yarjuna tijaratan lan tabur. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wal amru bit taqwa wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin wa alamatul mu'minin wa ditharatul muttaqin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kedatangan hari raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah sebagai hari pesta kemenangan dan saat syukuran bagi mereka yang telah melakukan puasa. Hari ini di mana manusia kembali kepada fitrah asalnya yang tidak punya dosa dan noda seperti seorang bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Lahir dengan wajah dan mental baru, menjadi manusia yang berwatak dengan jiwa tauhid yang tinggi. Itulah makna kalimat ucapan minal aidin wal faizin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari raya Idul Fitri sekarang ini merupakan hari raya kedua di mana kondisi masyarakat kita dalam keadaan sedang dilanda keprihatinan lantaran karena selama lebih dari 1 tahun ini masyarakat dunia tengah dilanda pandemi wabah baru yang bagi para tenaga medis belum pernah dikenal sebelumnya. Wabah penyakit yang sangat mudah menular yang sampai kini masih belum diketemukan obat penyembuhnya. Ditambah lagi bahwa wabah ini berdampak besar terhadap buruknya perekonomian yang sangat dirasakan oleh hampir semua lapisan masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi kita kaum muslimin, penderitaan akibat wabah yang sedang kita alami pada hakikatnya tak lain adalah merupakan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan kepada kita semua sebagaimana firman Allah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu semua dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan berikanlah Muhammad berita gembira kepada orang yang bersabar. Oleh karena itu, dalam menghadapi cobaan seperti ini kita harus sabar, berjaga dan bersiap diri menghadapi segala kemungkinan yang pahit. Kita harus menghadapinya dengan tabah, dengan keyakinan bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam menghadapi satu musibah, seseorang perlu memiliki kepercayaan kepada diri sendiri sehingga dapat menjalani kehidupan dengan tanpa rasa takut, khawatir dan resah yang tidak berketentuan. Orang yang beriman harus mampu
mengapresiasikan kepribadiannya sebagai pribadi yang tegar dan sabar menghadapi segala cobaan dan tantangan. Jika menghadapi cobaan dengan tegar dan sabar, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kebahagiaan kepada kita. Dengan menghentikan cobaan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, bahkan akan memberi kita kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Seperti firman Allah di atas, di ujung ayat, wa basyiris sabirin, bahwa Nabi kita diperintah untuk memberitahukan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang perlu dimengerti bahwa dalam kehidupan sehari-hari sepanjang hidupnya, manusia memang senantiasa diberi cobaan dan ujian oleh Allah Sang Maha Pencipta. Hanya saja tidak semua musibah yang menimpa diri kita itu bisa kita sadari. Karena pada umumnya orang mengira bahwa namanya cobaan atau ujian itu hanyalah sesuatu yang menyedihkan saja. Padahal sebenarnya tidak. Yang namanya cobaan dan ujian juga berupa hal-hal yang menyenangkan pula. Seperti firman Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Aku akan mengujimu semua dengan perkara yang buruk dan perkara yang bagus sebagai ujian, dan kepadaku kamu semua akan dikembalikan. Cobaan perkara bagus maksudnya adalah cobaan perkara yang menyenangkan. Berbagai cobaan bagus atau menyenangkan itu tak kalah pula banyaknya ditimpakan oleh Allah kepada hambanya sebagai ujian. Seperti kondisi badan yang senantiasa dalam keadaan prima, banyaknya harta yang dimiliki, mulai dari tanah yang luas, rumah dan kendaraan yang mewah dan lain sebagainya. Apakah dengan kondisinya seperti itu orang yang bersangkutan mau mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepadanya, atau justru malah mengkufuri, tidak mensyukuri dengan memanfaatkan kondisi badan yang prima, yang sehat, dan harta yang banyak dimiliki untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita biasa menyaksikan betapa banyak orang yang hidup dalam kemewahan, bertebaran harta, terpenuhi segala keinginannya, tetapi justru mereka menjadi jauh dan lupa kepada Allah yang telah memberi nikmat dan kebahagiaan itu. Mereka dengan hartanya yang melimpah itu memanjakan diri dan keluarganya dengan memenuhi segala apa yang mereka kehendaki. Mereka bisa berbuat apa saja yang mereka inginkan, dan pada akhirnya mereka terperosok ke dalam perbuatan yang tak terpuji, yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya orang-orang seperti ini tidak mensyukuri nikmat yang dikaruniakan kepadanya. Berkaitan dengan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-malu. Sesungguhnya setiap umat itu mendapat ujian, dan ujian bagi umatku adalah harta kekayaan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, begitulah manusia itu, selain diuji dengan keburukan dan penderitaan, diuji pula dengan kebaikan dan kebahagiaan. Oleh karena itu kita harus hati-hati ketika mendapat karunia kesenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diuji dengan penderitaan. Jika ia tidak tulus, maka seringkali bahayanya tidak begitu besar. Akan tetapi jika manusia diuji dengan kemewahan hidup, bila ia tidak lulus, maka bahayanya jauh lebih besar daripada yang tidak lulus dalam ujian penderitaan. Namun juga sebaliknya, orang yang dikaruniai banyak harta dan mau mensyukurinya dengan menggunakannya untuk kebaikan dari sudut pandang agama, maka mereka bisa mendapatkan pahala yang agung
yang tidak kalah dengan orang-orang yang sabar mengalami cobaan penderitaan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rezeki lebih banyak lagi kepada mereka. Seperti firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, niscaya aku tambah nikmat yang ada padamu. Dan jika kalian mengkufurinya, maka sesungguhnya azabku sangat berat. Kesimpulannya, cobaan itu ada yang berupa penderitaan. Solusinya dengan memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cobaan kesenangan. Solusinya harus diinfakkan, bersyukur dengan cara membuktikan berupa ibadah dan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu bukti sebagai syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak kalah pentingnya sebagai hakul adami, kita memintakan ampun, minta maaf kepada sesama manusia. Itu juga sebagai bukti bahwa kita termasuk mensyukuri terhadap Allah melalui manusia. Dan tidak kalah pentingnya lagi terhadap kedua orang tua, memintakan ampun terhadap kedua orang tua. Kalau sudah meninggal, kita bersilaturahim ke kuburannya. Itu sebagai bukti bahwa kita mensyukuri terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai bakti kita kepada kedua orang tua. Semoga kita senantiasa mampu menghadapi bermacam-macam ujian yang beragam bentuknya, khususnya cobaan wabah dan dampaknya yang sedang kita hadapi sekarang ini. Dan mudah-mudahan cobaan ini bisa segera berakhir. Dan marilah kita berdoa bersama, mudah-mudahan semua keluarga kita diberi umur yang barokah, diberi rezeki yang barokah, diberi anak turun yang solih-solihah, sehingga kita menjadi orang yang beruntung di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumrati ibadis sholihin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ahli baitih tayyibin at-tahirin wa salamullahi alaihim ajma'in. Amma ba'du, ibadallah, usi nafsi wa usikum bitaqwallahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu annallaha amarkum bi amrin azim, amarkum bis salati wassalami ala nabil karim. Faqala azza min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'at wal munafikin
Allahumma ansur man nasraddin wa khdzul man khadalal muslimin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin ghaira dallin wala mudillin. Allahumma astur auratina wa amin ru'atina waqfina ma ahammana wa qina syarra ma takhaffa. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal bala wal zalazil wasidada wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha wa min buldanil muslimina amah ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa tudi syaitana min bainina wa ati kalamana muradahu wa su'lahu fi ma yurdika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Idun sa'idun kullu amin wa antum bi khair.